ternyata metaverse itu ruangnya hanya untuk mengeksplor kegiatan duniawi yang mengabaikan sisi ukhrawi. Lupa kita dengan sisi-sisi keibadahan, lupa dengan sholat, bahkan jangan-jangan nanti hajinya virtual. Itu yang bahaya, sholatnya virtual nanti. Yuk sholat dulu secara virtual kan, begitu waktu sholatnya tiba nggak pada ke masjid tuh ya, karena pada virtual semua, jamaahnya virtual. Itu bisa repot itu. Itu timbangan pertama dari sisi spiritual ya. Jangan sampai terjadi nanti aspek-aspek ritual itu yang seharusnya dikerjakan di dunia nyata, ngaji itu kan ya, yang sifatnya kita bisa meneruskan membaca dan sebagainya, yang kemudian dipraktikkan lewat sholat ya. Ya nggak sah kalau sholatnya dibawa ke dunia virtual ya, nggak ada ucapan yang berlangsung, nggak ada gerakan yang dilakukan, semua hanya menggunakan semacam kacamata dan sebagainya, lalu berfantasi ria di dunia virtual walaupun data-data yang dimasukkan itu nyata. Kita akan bahas hal yang viral ketika 2 bulan yang lalu. Founder dari Facebook, Mark Zuckerberg, merubah perusahaannya dari Facebook menjadi Meta, Zat. Ya, saya sempat nyimak gitu. Iya, Zat. Baik, jadi kalau kita sederhanakan, metaverse dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Betul, jadi karena background kita di keislaman, kita coba batasi saja pembahasan metaverse ini dari sudut pandang Islam. Saya kira demikian ya. Baik, jadi secara sederhana, metaverse itu virtualisasi kehidupan yang bersumber dari pancaran imajinatif yang disupport oleh data-data yang real ya. Kurang lebih demikian ya. Nah, karena di Islam itu mesti jelas mendefinisikan dulu sebelum kita berikan penilaian-penilaian tertentu tentang hukum-hukum di dalamnya. Jadi akar dari metaverse ini tetap sumbernya pada daya imajinatif ya kan, yang dituangkan nanti dalam bentuk dunia virtual digital ya. Supportnya dari data-data real, berkehidupan di dalamnya, terjadi transaksi-transaksi atau interaksi-interaksi sosial digital di dalamnya gitu ya. Jadi apa yang kita tangkap itu berupa informasi itu masuk jadi data dulu ke diri kita lewat perangkat luar. Jadi ada perangkat lunak, kayak software, ada hardware. Jadi hardware kita nih fisik kita nih. Ya, fisik ditangkap oleh mata, terlihat ya. Jadi data nih. Didengar oleh telinga jadi data. Masuk nih ke perangkat tubuh kita, diikat oleh akal. Di akal kita diikat jadi informasi. Ya. Nah, ada nanti yang lewat otak kiri dianalisis, otak kanan divisualisasikan. Intinya nanti diikat oleh akal, nanti ditembuskan ke dalam relung jiwa kita yang paling dalam. Ya, kalau di Al-Quran itu lengkap sekali. Bagian dalam jiwa itu bahkan dibedah lagi. Ya, nanti ada sodrun, bagian terluar. Kemudian ada qalbun. Ya, di dalam sodrun ada qalbun yang disebut dengan kolbu, itu bahasa kitanya. Dalam kolbu ada nafas. Nah, di nafas ini ada 2 potensi. Ya, potensi yang memberikan instruksi. Ini puncak kehidupan kita ada di situ tuh. Roh itu bersemayam dalam nafas di jiwa kita. Di situ nanti ada 2 perangkat, ya, namanya takwa, yang kedua fujur. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi kesempurnaan jiwa manusia yang di dalamnya ada 2 potensi. Potensi-potensi kebaikan yang mensupport semua instruksi kebaikan. Jadi kalau yang dilihat, misalnya Anda melihat sesuatu, terus kan kita ingin merespon kan? Itu kan sepersekian detik. Itu informasi itu masuk dulu ke akal, ditembuskan ke jiwa. Dari jiwa ini diberikan instruksi, kerjakan ini, lakukan ini, respon ini. Sepersekian detik. Kalau dia bersumber dari jiwa takwa, itu yang keluar taraji namanya. Ya, harapan-harapan kebaikan. Jadi kalaupun masuk ke akal kita, terus di otak kanan kita dicitrakan sesuatu, ya sifatnya bukan imajinasi khayalan yang negatif atau yang hampa, nggak ada apa-apanya gitu. Ya, tapi yang terjadi adalah kita semacam merencanakan sesuatu, kemudian memproses itu kinerjanya dalam otak kita. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i saat menginap di rumah Imam Ahmad itu. Ya, beliau malamnya nggak sempat tahajud karena menyelesaikan 100 persoalan. Itu kan membayangkan dulu tuh persoalannya. Jika ada pertanyaan ini, jawabannya gini. Ada pertanyaan, jawabannya gini. Divisualisasikan. Iya. Nah, itu kan bukan khayalan, bukan menghayal, tapi menyelesaikan sesuatu jadi solusi. Jelas ya? Nah, tapi kalau dia masuknya ke perangkat fujur, ya, bukan takwa tuh, jiwa fujur. Nah, ini yang dikatakan langsung oleh setan. Setan ngambil peran di situ. Ya, apa perannya? Itu di Quran surah keempat, An-Nisa ayat ke-119. Ya,
wala udillannahum wala umanniyannahum. Ya, setan berjanji, ya, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kesempatan untuk membuktikan kesombongannya dengan menggoda anak cucu Adam. Lalu di antara apa yang ingin dia buktikan itu, dia ingin tunjukkan mampu menyesatkan anak Adam. Ya, dia berkata, wala udillannahum, aku akan mencoba sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, dan aku akan sibukkan mereka dengan berkhayal, dengan berimajinasi, dengan berangan-angan. Karena sumbernya dari setan, maka angan-angan itu sifatnya kosong aja, nggak ada nilai. Ya, jadi disibukkan dengan angan-angan itu, disibukkan imajinasi, disibukkan di dunia khayalan, sehingga tidak sempat mengerjakan perbuatan-perbuatan yang real. Nah, jadi di sini kita bisa ambil satu kesimpulan, jika metaverse ini ruangnya digunakan pada sifat khayalan yang tidak menghasilkan manfaat-manfaat yang real dalam berkehidupan, maka itu perkara yang memang diambil ruangnya oleh setan. Dalam konteks ini, ya, kalau kita ingin ambil citranya nih ke dalam konteks pembahasan kita, artinya dibelokkan dari sesuatu yang bermanfaat kepada yang tidak bermanfaat. Itu memang tugas dinasnya setan di situ gitu. Ya, dalam perspektif agama, ya, karena itu di awal kan kita batasi dalam perspektif keislaman. Segala yang menjauhkan kita dari rahmat Allah atau kegiatan-kegiatan positif dalam rangka membangun, memakmurkan kehidupan di bumi, dalam rangka menyembah Allah, ketika digeser itu dari rahmat, ya, menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat, maka ini objeknya setan ini, ya, berdinas di situ. Ya, bergeser kita yang tidak ada unsur manfaatnya. Sekarang kalau Anda tanyakan metaverse itu seperti apa dalam timbangan keislamannya, nah, sekarang bergantung penggunaannya seperti apa. Kalau ternyata metaverse itu ruangnya hanya untuk mengeksplor kegiatan duniawi yang mengabaikan sisi ukhrawi, lupa kita dengan sisi-sisi keibadahan, lupa dengan sholat, bahkan jangan-jangan nanti hajinya virtual. Itu yang bahaya, sholatnya virtual nanti. Yuk sholat dulu secara virtual kan, begitu waktu sholatnya tiba nggak pada ke masjid tuh, ya, karena pada virtual semua, jamaahnya virtual. Itu bisa repot itu. Itu timbangan pertama dari sisi spiritual. Ya, jangan sampai terjadi nanti aspek-aspek ritual itu yang seharusnya dikerjakan di dunia nyata, ngaji, gitu kan? Ya, yang sifatnya kita bisa meneruskan membaca dan sebagainya, yang kemudian dipraktikkan lewat sholat, ya. Ya, nggak sah kalau sholatnya dibawa ke dunia virtual. Ya, nggak ada ucapan yang berlangsung, nggak ada gerakan yang dilakukan, semua hanya menggunakan semacam kacamata dan sebagainya, lalu berfantasi ria di dunia virtual, walaupun data-data yang dimasukkan itu nyata. Ya, data yang dimaksudkan mungkin tempat, transaksi, beli ini bisa dibayar pakai hal-hal tertentu misalnya, ya. Tapi tetap apa yang terjadi kan itu ruang imajinasi di dalamnya.